Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya buat teman-teman semua? Semoga teman-teman semuanya berada dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita bakal bahas bareng-bareng lagi gimana sih suatu sistem dari pemesanan tiket pesawat. Nah, buat teman-teman semua yang sebelumnya belum nonton video kami sebelumnya, yaitu video di FD dan di ARD, jangan lupa nonton ya, karena rasanya nggak asik aja gitu kalau misalnya kita belum nonton di proses awalnya. Nah, biar kita sama-sama paham, yuk kita simak bareng-bareng penjelasan sebelumnya dan penjelasan UML kali ini. Nah, buat penjelasan UML kali ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman kelompok 1. Nah, sebelumnya buat UML itu sendiri apa sih? Nah, UML ini adalah Unified Modeling Language yang terdiri dari banyak segmentasi-segmentasi dari diagram-diagram, yaitu ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan deployment diagram. Nah, maka dari itu saya, Nazara, akan membersamai teman-teman kelompok 1 untuk moderatori presentasi atau pemaparan UML pada kali ini. Nah, maka dari itu, tanpa berlama-lama, yuk kita bahas segmentasi-segmentasi UML nih, ada apa aja. Yang pertama, ada use case dan activity diagram yang akan dipaparkan lebih lanjut oleh Azara Diva. Lalu selanjutnya ada sequence login yang akan dijelaskan oleh Rivaldo. Selanjutnya ada sequence pesanan yang akan diterangkan lebih lanjut oleh Sausan. Lalu ada sequence tiket yang akan dipaparkan lebih lanjut oleh Anissa. Lalu selanjutnya ada sequence transaksi yang tentu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Nazara. Lalu lanjut ke sequence laporan yang akan dipaparkan lebih lanjut oleh Teresia. Selanjutnya ada class diagram nih teman-teman yang akan dilanjutkan oleh Natasha. Dan yang terakhir ada deployment diagram yang akan diterangkan lebih lanjut oleh saya sendiri, yaitu Nazara. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita bahas bareng-bareng pembahasan dari UML kelompok 1, pemesanan tiket pesawat. Maka dari itu, untuk rekan-rekan kelompok 1, waktu dan layar, saya persilakan. Oke, terima kasih Nazara. Halo semuanya, perkenalkan saya Zara Diva Aninditya. Di sini saya juga bakal menjelaskan nih mengenai use case diagram sistem informasi tiket pesawat. Nah, sebenarnya teman-teman tuh tahu nggak sih use case diagram itu berfungsi untuk apa? Nah, use case diagram ini menggambarkan fungsionalitas sebuah sistem yang menekankan apa yang diperbuat oleh sistem. Nah, di sistem informasi tiket pesawat ini ada interaksi antara dua aktor. Di sini ada aktor admin sistem informasi pesawat yang mengelola semua data bisnis seperti maskapai, jadwal dan rute penerbangan, serta pemesanan. Dan aktor satunya lagi yaitu penumpang yang dapat melihat rute, jadwal, dan maskapai dan juga melakukan pemesanan tiket pesawat seperti di use case diagram yang sudah terpampang di sini. Nah, teman-teman sudah bisa melihat ya, seperti ini use case diagram untuk sistem informasi tiket pesawat. Nah, selanjutnya saya juga bakal menjelaskan nih untuk activity diagram sistem informasi pemesanan tiket pesawat ini. Mungkin bisa dilanjut. Nah, di sini teman-teman juga sudah bisa melihat kan untuk activity diagram. Nah, activity diagram ini berisi aktivitas yang dilakukan oleh para aktor terhadap sistem. Nah, di sini teman-teman juga sudah bisa melihat nih kalau di sistem informasi tiket pesawat ada dua aktor. Yang pertama yaitu penumpang dan yang kedua yaitu admin sistem. Dimulai dari yang pertama, penumpang melakukan login. Kemudian admin sistem mengecek data penumpang. Apabila penumpang tersebut invalid atau belum terdapat datanya, maka penumpang akan diarahkan untuk melaksanakan registrasi terlebih dahulu. Namun, apabila data penumpang sudah terdapat di dalam sistem, maka penumpang akan langsung diarahkan untuk memilih rute dan jadwal penerbangan. Nah, setelah penumpang memilih rute dan jadwal penerbangan, admin sistem akan mengecek ketersediaan dari rute dan jadwal yang dipilih. Apabila tersedia, maka penumpang bisa langsung memasukkan data penumpang.
Dan apabila rute dan jadwal yang dipilih belum tersedia, maka penumpang akan diarahkan kembali untuk memilih rute dan jadwal penerbangan lainnya. Nah, setelah penumpang menginput data penumpang, penumpang bisa memilih kursi. Nah, di sini admin juga akan mengecek ketersediaan kursi. Apabila kursi yang dipilih sudah ada, maka penumpang bisa langsung issue tiket dan juga membayar tiket dan juga nanti admin akan mengadakan validasi pembayaran. Namun, apabila kursi yang dipilih belum tersedia, maka penumpang akan diarahkan untuk memilih kursi yang lainnya. Nah, setelah admin melakukan validasi pembayaran, maka step yang terakhir yaitu penumpang bisa mencetak tiket yang sudah dipesan. Nah, seperti itu teman-teman untuk use case diagram dan juga activity diagram sistem informasi pemesanan tiket pesawat. Semoga bermanfaat dan bisa diterima ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram login. Sequence diagram login sendiri dimulai dari aktor admin yang membuka halaman login, kemudian memasukkan username dan password. Setelah itu akan masuk ke objek koneksi dan untuk selanjutnya akan mencek atau memvalidasi login pada objek admin. Kemudian apabila login berhasil, maka akan muncul halaman utama dan menandakan bahwa admin telah berhasil login. Dan apabila login gagal, maka akan kembali ke halaman atau objek halaman login. Demikian presentasi saya tentang sequence diagram login. Untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram pesanan. Pada sequence diagram pemesanan tiket pesawat di atas, pemesan atau customer akan membuka halaman website. Setelah itu, dari sisi website akan mengambil jadwal perjalanan pesawat pada database, dan apabila berhasil akan ditampilkan hasil pengambilan pada halaman website. Website akan secara otomatis memberikan informasi hasil kepada pemesan atau customer. Pemesan selanjutnya akan memilih jadwal yang sesuai dan menyimpan pesanannya ke dalam database. Setelah itu, database memberikan informasi ke website dan pemesan akan kembali mengecek jadwal yang telah dipesan olehnya. Apakah sudah sesuai dengan pesanan atau belum sesuai. Sekian pemaparan presentasi sequence diagram pesanan dari saya. Selanjutnya akan saya ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan sequence tiket, yaitu dimulai dari aktor admin, memasukkan username dan password ke objek login, kemudian di objek login melakukan verifikasi username dan password tersebut. Dari objek login ke home akan pilih home, kemudian akan memilih tiket ke objek tiket, kemudian dari objek tiket ke entry tiket akan menginput data pribadi pesanan konsumen. Dari entry tiket tersebut ke data tiket akan menginput data rincian order. Dari data tiket ke print data akan melakukan print data atau print preview. Dari print data ke logout akan melakukan logout. Sekian dari saya mengenai sequence tiket. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa. Nah, setelahnya ada sequence mengenai transaksi nih teman-teman. Nah, bisa kita lihat bareng-bareng untuk di layar sendiri ada beberapa bagian. Nah, itu yang pertama ada pelanggan, lalu ada from ticket, selanjutnya ada pembayaran, dilanjutkan dengan control data dan sistem admin. Nah, untuk alurnya itu sendiri, pertama calon pelanggan itu memilih tiket. Nah, tiketnya itu banyak banget kan, ada yang ekonomi, first class, atau business class kan. Bisa tergantung bagaimana preferensi dari calon pelanggan tersebut. Lalu dari pemilihan tiket itu sendiri beranjak ke form tiket yang tentunya akan diisi atau dilihat nih harganya berapa, lalu jadwalnya kapan aja, dan waktunya bisa ditentukan kapan menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen.
Lalu selanjutnya masuk ke payment setelah calon pelanggan setelah mengisi form tiket yang tersedia. Nah, untuk paymentnya sendiri banyak sekali alternatifnya teman-teman. Terdapat cash, melalui ATM, ataupun melalui mobile banking yang tentunya kami sudah bekerja sama dengan beberapa bank di Indonesia maupun melalui e-money yang lain. Nah, dari pembayaran tersebut, kita beranjak lagi ke alur selanjutnya nih, yaitu pengisian data. Nah, yang membedakan dari form tiket itu sendiri tentunya adalah data yang dimana diperlukan dalam pengisian tiket pesawat, seperti nomor paspor atau ID kependudukan, dan lain-lain yang tentunya dibutuhkan ya teman-teman di bagian kontrol data dari pembayaran sebelumnya. Lalu selanjutnya dari pengisian data, kita beranjak ke data saving. Nah, data saving ini tentunya apa yang telah sebelumnya diisi form tiket maupun pengisian data oleh calon pelanggan akan di-saving dan ditampung oleh admin dan oleh sistem. Nah, jika semuanya sudah dirasa beres dan sudah dirasa benar, tentu dari sistem admin akan memberi feedback kembali ke pembayaran berupa verifikasi ke calon pelanggan nih, kira-kira pelanggan ini sudah bayar atau belum. Nah, setelah pembayaran itu selesai, tentunya akan dicetak melalui invoice yang dikirim melalui email yang tentunya bisa di-print menjadi invoice dalam bentuk fisik di email pelanggan yang tentunya sudah dicantumkan di pengisian data sebelumnya. Kurang lebih seperti itu dari sekuen sistem informasi tiket pesawat bagian transaksi. Untuk itu, penjelasan materi selanjutnya akan dipaparkan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang sequence diagram laporan. Nah, pada sistem pemesanan tiket pesawat ini, aktor akan menggambarkan pengguna yang pada sistem ini adalah admin. Nah, bagaimana sih prosesnya? Nah, proses pertama, pada database, admin akan memilih cetak laporan pada fungsi laporan. Nah, setelah itu, kontrol cetak laporan secara otomatis akan membuat laporan yang datanya akan diisi dan dikelola oleh data cetak laporan. Nah, setelah berhasil, sistem secara otomatis akan menampilkan notifikasi bertuliskan cetak laporan berhasil diisi. Lalu, apabila berhasil, laporan akan disimpan lewat simpan laporan, dan setelah laporan berhasil disimpan, akan menampilkan notifikasi bertuliskan laporan berhasil disimpan. Demikian penjelasan dari sekuens laporan. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih Teresia atas kesempatannya dan juga pemaparan materi sebelumnya. Di sini saya Natasha Rahmanika akan memaparkan materi mengenai class diagram sistem informasi pemesanan tiket pesawat secara online. Nah, mungkin teman-teman audiens sekalian kita bisa melihat ya di sini di layar ada class diagram untuk sistem pemesanan tiket pesawat ini. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu apa itu class diagram? Jadi, class diagram itu menggambarkan sebuah struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Nah, selanjutnya, kelas-kelas tersebut akan memiliki atribut yang disebut dengan atribut-atribut tertentu yang terdiri dari aktor, metode, dan juga operasi. Class diagram juga menggambarkan keadaan sistem dalam menjalani proses bisnis untuk memanipulasi data. Yang dalam hal ini adalah data pelanggan, maskapai penerbangan, pemesanan tiket, serta layanan yang diberikan oleh karyawan. Nah, teman-teman, dalam class diagram sistem pemesanan tiket pesawat terdapat beberapa komponen, yaitu class name yang merupakan sesuatu yang mewakili nama kelas. Yang kedua ada atribut yang merupakan properti dari sebuah kelas. Selain itu, atribut melambangkan batas nilai kelas yang mungkin terdapat dalam objek kelas. Dan yang terakhir ada proses atau method, yaitu sesuatu yang dapat dilakukan atau diproses untuk sebuah kelas.
Nah, teman-teman, kita bisa melihat di layar ini untuk class name dalam kelas diagram berikut terdiri dari yang pertama halaman member dan pengunjung, lalu yang kedua ada pendaftaran user, yang ketiga ada transaksi mobile, mungkin dari operator bisa diturunkan. Kita bisa melihat ada transaksi mobile, lalu yang keempat ada informasi pesawat, mungkin dari operator bisa dinaikkan untuk melihat info pesawat. Setelah itu ada info transaksi yang bisa kita lihat di layar, dan yang terakhir ada help dan juga profile yang mungkin operator bisa diturunkan ke bawah. Nah, teman-teman, setelah kita melihat class name dalam kelas diagram sistem pemesanan tiket secara online, kita juga bisa melihat atribut dalam kelas halaman member dan pengunjung yang terdiri dari beberapa atribut. Yaitu yang pertama, seperti yang bisa kita lihat, yaitu ada info pesawat, info transaksi, pendaftaran user, transaksi mobile, help, dan juga profile. Lalu yang kedua, ada atribut dalam pendaftaran user. Untuk operator mungkin bisa dinaikkan sedikit. Baik, untuk pendaftaran user terdapat beberapa atribut, yaitu yang pertama ada nickname user, lalu dilanjutkan dengan password user, nama user, jenis kelamin, umur, pekerjaan, alamat, nomor telepon, dan juga nomor rekening. Selanjutnya, kita juga bisa melihat selain ada atribut dalam pendaftaran user, ada juga aksi-aksi yang kita bisa lakukan dalam kelas pendaftaran user, yaitu ada pendaftaran dan juga pembatalan. Nah, untuk selanjutnya, ada juga atribut dalam kelas transaksi mobile. Mungkin dari operator bisa diturunkan sedikit untuk melihat kelas transaksi mobile. Nah, kita bisa melihat di sini ada atribut-atribut berupa nickname user dan juga password. Selain itu, aksi yang dapat dilakukan dalam transaksi mobile adalah pembatalan, login, dan juga logout. Nah, setelah kita melihat transaksi mobile, ada juga atribut dalam kelas info pesawat yang operator bisa naikkan. Kita bisa melihat bahwa ada tanggal info, bulan info, dan juga tahun info. Selain itu, aksi yang dapat kita lakukan dalam info pesawat ada view dan juga pembatalan. Selain itu, ada juga atribut dalam info transaksi. Mungkin operator bisa turunkan sedikit, ini sudah kelihatan, yaitu ada kode transaksi yang berupa text box ya. Selain itu, aksi yang dapat kita lakukan dalam info transaksi ada pembatalan dan juga kembali. Nah, yang terakhir teman-teman ada juga atribut dalam class help dan juga profile. Yang dimana itu kita tidak ada atributnya, namun kita bisa langsung melakukan aksi, yaitu view. Teman-teman audiens, untuk pendaftaran user, transaksi mobile, info pesawat, info transaksi, help, maupun profile, semuanya terhubung ke dalam halaman member dan juga pengunjung. Nah, seperti yang kita lihat, untuk kelas-kelas itu semua terhubungkan dalam kelas halaman member dan pengunjung. Tentunya teman-teman juga bisa melihat di sini ada angka +1+1. Apa yang dimaksud dengan angka-angka berikut? Multiplicity atau multisiplitas menunjukkan jumlah suatu objek yang bisa berhubungan dengan objek lain. Dalam hal ini, multisiplitas kelas diagram berjumlah 1 ya teman-teman, artinya hanya bisa dihubungkan ke satu objek. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai kelas diagram sistem informasi pemesanan tiket pesawat secara online. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Natasha atas kesempatannya. Boleh tolong di... Oke, terima kasih operator. Nah, untuk yang terakhir nih, ada deployment diagram yang tentunya akan dijelaskan lebih lanjut oleh saya. Di sini kita bisa melihat bareng-bareng ya teman-teman. Di sini ada skema atau diagram yang telah ditampilkan. Alurnya dimulai dari tentunya admin atau aktor sendiri membutuhkan media, ya ini berupa personal komputer. Nah, untuk personal komputernya sendiri, web tersebut bisa dilancarkan atau digunakan melalui sistem operasi apa saja, entah Windows maupun Mac OS ya. Jadi bisa sistem operasinya apa aja. Nah, dari sistem tersebut beranjak dari personal komputer admin, lalu dari personal komputer admin lanjut ke jaringan internet yang tentunya akan disambungkan dengan web browser di sistem operasi tersebut. Nah, di sini ada internet yang tentunya harus diperhatikan baik-baik ya teman-teman, karena tidak mungkin kita mengakses internet melalui browser tanpa bantuan internet. Lalu selanjutnya ketika admin sudah melakukan login dan beberapa verifikasi pada web browser kami, tentunya di situ server melakukan pemesanan dari tiket pesawat yang tentunya tadi sudah dijelaskan dari beberapa tahapan dari activity diagram, sequence maupun class diagram yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan kami. Nah, dari server tersebut tentunya terbentuklah database yang telah diisi pula di bagian form transaksi, laporan maupun pembayaran yang telah dilengkapi oleh calon penumpang. Nah, dari database pemesanan tiket pesawat ini tentunya terbentuklah database satu kesatuan database yang akan dibangun dengan MySQL. Kurang lebih seperti itu untuk deployment diagram. Baik, karena sudah selesainya penjelasan dari urutan mengenai UML atau Unified Modeling Language dari kelompok 1 mengenai pemesanan tiket pesawat, berakhir pula penjelasan mengenai UML dari pemesanan tiket pesawat ini, teman-teman. Nah, gimana nih penjelasan UML-nya? Semoga buat hadirin semua maupun teman-teman yang menyaksikan video kami bisa menjadi bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator membersamai kelompok 1 pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.